宙を始めてみようか。 Halo Mina, kembali lagi bersama Anime di TV. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda lonceng agar kalian melihat notifikasi mengenai video terbaru dari channel Anime di TV. Kali ini Anime di TV akan membahas mengenai Tokyo Revenger Chapter 256. Tokyo Revenger Chapter 256 ini berjudul Di Balik Layar. Di panel awal memperlihatkan bahwa Sanju sedang menebas Kakucho. Takemichi terkejut melihat Sanju melakukan hal tersebut. Kemudian Kakucho berlutut di depan Sanju yang artinya tebasan dari Sanju tersebut mengenai Kakucho. Tanpa berpikir panjang, Sanju langsung meninggalkan Kakucho. Tentu saja, hal yang dilihat Takemichi tersebut membuat Takemichi sangat panik dan berlari menuju Kakucho. Akhirnya, Takemichi pun berada di depan Kakucho. Tetapi, wajah Takemichi terlihat seperti orang yang ketakutan. Belum sempat Takemichi bertanya, Kakucho langsung berkata kepada Takemichi, "Aku baik-baik saja, lukanya tidak dalam." Tentu saja hal tersebut membuat para penggemar termasuk Mimin sendiri merasa bahagia. Ternyata kreator manga di sini tidak akan membiarkan sosok karakter Kakucho ini meninggal dunia. Selanjutnya panel kembali berganti ke sosok karakter Haruchio Sanju. Sanju di sini diperlihatkan sedang menuju ke arah kereta dan tentu saja Sanju ini akan mencoba untuk menjalankan kereta. Kakucho yang sempat kesakitan akhirnya kembali berbicara. Yang lebih penting, Sanju adalah belum sempat Kakucho selesai berbicara, kereta diperlihatkan mulai berjalan kembali. Takemichi pun terkejut melihat hal tersebut. Kemudian Takemichi kembali melihat ke arah kereta. Dan ternyata Sanju kembali menggerakkan kereta yang tentu akan melanjutkan rencananya untuk membunuh semua orang. Sanju diperlihatkan sedang berada di lokasi pengendali kereta. Sanju kemudian berkata, "Apapun yang terjadi dalam konflik ini tidak masalah. Aku tidak akan membiarkan siapapun mendapatkan raja." Panel berganti ke cerita masa lalu Sanju dan Maiki. Sanju berkata, "Saat kau jatuh lebih dalam ke dalam bayang-bayang, tidak peduli jika kau membunuhku di sepanjang jalan." Tentu saja maksud dari perkataan Sanju tersebut bahwa Sanju di sini merupakan sosok karakter yang paling mendukung Maiki. Tidak peduli apa yang akan terjadi pada Maiki, tetapi Sanju tetap setia terhadap Maiki. Sanju kembali berkata, "Aku akan memberikan seluruh hidupku hanya untukmu, karena aku satu-satunya temanmu, Maiki." Perkataan Sanju tersebut mungkin dapat membuat hati Maiki tersentuh, sehingga Maiki hanya menganggap Sanju sebagai temannya. Oleh sebab itu, Maiki sama sekali tidak menganggap Takemichi dan mantan anggota geng Tokyo Manji terdahulu sebagai temannya. Karena di sini Sanju sudah mengatakan bahwa hanya dia yang akan menjadi teman Maiki. Perkataan Sanju tersebut membuat Maiki yakin bahwa dia hanya memiliki satu teman, yaitu Haruchio Sanju. Dari sini kita semua dapat menarik kesimpulan bahwa Sanju juga merupakan sosok karakter yang pandai memanipulasi orang lain. Panel kembali berganti di masa sekarang, di mana Sanju terkejut melihat ada sosok tangan yang sedang mencoba untuk memasuki ruangan pengendali kereta api tersebut. Sosok karakter tersebut ternyata adalah Takemichi. Takemichi berteriak menyebut nama Sanju sambil bergelantungan di kereta. Sanju pun langsung terkejut melihat Takemichi. Tanpa basa-basi, Takemichi langsung menyerang dan mendorong Sanju. Sehingga Sanju yang sebelumnya belum mempersiapkan diri terkena dampak serangan Takemichi dan hampir terjatuh.
Dalam pertarungan tersebut, Sanju berkata kepada Takemichi, "Keretanya sudah bergerak. Kau sudah tidak bisa melakukan apapun sekarang." Takemichi hanya menjawab sambil berteriak, "Diam, apa yang sebenarnya kau rencanakan, idiot?" Sanju pun kembali menjawab perkataan dari Takemichi, "Berisik, akan kubunuh kau. Biarkan aku pergi." Terjadi perdebatan di antara mereka berdua. Sanju kembali berkata kepada Takemichi, "Bagaimana kau tahu tentang rencanaku ini? Padahal aku merahasiakannya dari siapapun dan hanya aku sendiri yang tahu." Takemichi hanya menjawab, "Diam, aku akan menghentikanmu apapun yang terjadi." Tiba-tiba Kakucho juga datang di lokasi tersebut atau ruangan di mana tempat Takemichi dan Sanju bertarung. Tentu saja Kakucho memperingatkan Takemichi dengan berkata, "Awas Takemichi." Ternyata Kakucho membawa sebuah obeng dan bersiap untuk menyerang Sanju. Sanju pun terkejut melihat hal tersebut. Tanpa basa-basi, Kakucho langsung memukul kepala Sanju dengan obeng tersebut. Kepala Sanju diperlihatkan berdarah akibat pukulan dari Kakucho. Tentu saja Kakucho tidak tinggal diam. Kakucho menyuruh Takemichi untuk menginjak rem kereta api dengan cepat. Takemichi pun melakukan hal yang dikatakan oleh Kakucho. Tetapi karena Takemichi bukan masinis, tentu saja Takemichi kebingungan mengenai mana tombol rem pada kereta api. Takemichi berkata, "Remnya mana?" Ketika Takemichi sedang mencari rem kereta api, tiba-tiba Takemichi kembali melihat lintasan masa depan. Takemichi melihat di mana Sanju ingin membunuh Takemichi dengan menusuk Takemichi dari belakang dengan menggunakan samurai. Tentu saja panel tersebut membuat Mimin merasa bahagia karena di sini merupakan salah satu kemampuan dark impulsif Takemichi, di mana kemampuan tersebut akhirnya dapat Takemichi gunakan dalam pertarungan. Takemichi pun bingung atas apa yang dilihat oleh dirinya sendiri. Hal tersebut dikarenakan Takemichi harus menghindari serangan dari Haruchio Sanju tersebut. Dan tiba-tiba di panel selanjutnya diperlihatkan bahwa Takemichi berhasil menghindari tusukan dari Haruchio Sanju. Sanju pun terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Takemichi. Sanju berpikir bahwa Takemichi berhasil menghindar. Apakah Takemichi sedang bercanda? Sedangkan Sanju menyerang Takemichi dari titik buta yang tidak bisa dilihat oleh Takemichi. Namun, apa yang dilakukan oleh Takemichi tersebut bukanlah hal yang kebetulan. Sanju pun kemudian bertanya kepada Takemichi, "Apa kau seorang pelompat waktu juga?" Perkataan Sanju tersebut akhirnya menjawab beberapa misteri yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemungkinan besar bahwa di sini Sanju juga merupakan seorang time lapper. Hal tersebut bisa dibuktikan karena perkataan dari Sanju yang menanyakan apakah Takemichi seorang pelompat waktu juga. Kata juga di sini memiliki arti bahwa ada pelompat waktu selain Takemichi, yaitu Sanju sendiri, atau mungkin bahkan orang lain selain Sanju. Mungkin saja bisa Maiki atau Hanma. Jadi kemungkinan yang terbesar adalah time lapper kedua di sini adalah Haruchio Sanju. Takemichi pun akhirnya menarik nafas karena bisa menghindari serangan dari Sanju. Tiba-tiba Kakucho berteriak dengan keras dan mendorong Sanju. Akhirnya Sanju terlempar dari kereta api. Dan di dalam kereta api hanya ada Takemichi dan Kakucho. Sedangkan di sini masih belum bisa dipastikan bahwa Takemichi berhasil menghentikan kereta api. Kakucho kembali berkata, "Apa kau bisa menghentikannya, Takemichi?" Takemichi hanya menjawab, "Ya, aku akan berusaha untuk menghentikannya." Di akhir panel, kereta api sudah mulai mendekat ke arena pertarungan. Tetapi kereta api tersebut masih diperlihatkan bergerak.
yang artinya di sini Takemichi dan Kakucho belum berhasil menghentikan kereta api tersebut. Jadi seperti itu ya Mina, pembahasan mengenai manga Tokyo Revenger chapter 256. Bagi kalian yang ingin menunggu rilisan dari Tokyo Revenger chapter selanjutnya, silahkan ditunggu ya informasi selanjutnya dari channel Anime di TV. Dan apabila kalian mempunyai pendapat dengan alasan yang lebih baik mengenai pembahasan ini, silahkan isi pada kolom komentar. Jadi kita akan berdiskusi sama-sama. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini di media sosial kalian agar channel ini bisa terus berkarya mengenai seputaran anime terupdate lainnya. Akhir kata Anime di TV ucapkan terima kasih ya. Bye-bye.